Halo, kembali bertemu dengan saya Julianus Ginting dalam Seven Habit. Ya, oke, kemarin kita sudah belajar yang namanya habit pertama, be proaktif. Apa? Be proaktif. Nah, prinsipnya be proaktif itu di dalam model dasar perubahan, ya. Apa itu model dasar perubahan? Model dasar perubahan di dalam buku Stephen R. Covey itu ada satu lingkaran. Nah, dalam lingkaran itu ada yang namanya lihat, see, paradigma. Kemudian ada lagi yang namanya buat, do, itu namanya perilaku kita. Dan ada lagi namanya lingkarannya itu adalah get, dapat, itu hasilnya. Jadi setelah kita mengetahui, melakukan, pasti kita akan mendapat hasilnya. Tapi kalau kita tidak lakukan, kita tidak akan pernah mendapatkan hasilnya. Nah, lalu prinsip daripada be proaktif kemarin apa? Ayo, ada yang ingat? Ya, betul. Prinsip be proaktif itu adalah semua tanggung jawabnya ada di saya. Semua itu adalah pilihan saya juga. Saya mau lakukan atau tidak ada di dalam diri saya. Semua akuntabilitasnya, pertanggungjawabannya saya juga. Karena saya melakukan atau saya yang tidak lakukan, saya yang bertanggung jawab untuk itu semua. Nah, inisiatifnya juga dan keberdayaannya juga tergantung saya. Sudah ada program, kalau saya mau lakukan atau tidak, tergantung daripada saya, walaupun atasan nyuruh. Makanya prinsipnya itu adalah tanggung jawab. Itu kalau model dalam perubahan be proaktif. Nah, sekarang habit yang kedua. Habit yang kedua itu adalah mulai dengan tujuan akhir. Begin with the end in mind. Nah, lalu begin with the end in mind itu, ya, itu ada di dalam habit yang kedua itu adalah masih di dalam kemenangan pribadi. Ya, di dalam kemenangan pribadi. Ya, karena kemarin kita berbicara ada namanya kemenangan publik. Nah, lalu prinsipnya apa sih? Kalau kita berbicara begin with the end in mind itu, apa prinsipnya? Ya, karena kita tadi berbicara tentang prinsip. Prinsip di dalam see, do, and get dalam begin with the end in mind adalah mengenai visi, ya, mengenai komitmen, dan mengenai tujuan. Jadi ketika kita berbicara mengenai begin with the end in mind, berarti saya harus punya misi pribadi. Saya harus berkomitmen atas tujuan yang akan saya capai. Nah, di dalam paradigma orang yang secara umum berpikirnya tentang begin with the end in mind tadi seperti apa? Ya, yaitu seperti ini. Saya tidak tahu bagaimana hidup saya nantinya. Jadi, saya hanya mengikuti arus saja. Nah, itu orang yang berparadigma secara umum. Bagaimana kalau orang yang berpikir begin with the end in mind tadi, paradigmanya sangat efektif atau sesuai dengan Seven Habit? Orang akan berpikirnya seperti ini. Mereka itu mengidentifikasi secara jelas visi dan tujuan hidup mereka, dan akan menciptakan perbedaan yang sangat besar, perubahan yang sangat besar di dalam diri mereka yang menguntungkan buat diri mereka. Nah, itu orang yang berpikir be proaktif dengan paradigma yang positif. Lalu perilakunya seperti apa? Orang yang berpikir, ya, secara be proaktif sudah jelas. Tapi kalau orang yang berpikir secara begin with the end in mind, itu secara umum seperti apa? Ya, orang yang berpikir secara umum begin with the end in mind dalam perilakunya tadi, visinya tadi, komitmennya tadi adalah memulai
tanpa tujuan yang jelas tentang apa yang mereka ingin capai. Buat apa hidup kalau nggak punya tujuan yang jelas? Itu orang yang berpikir secara umum. Lalu apalagi ada lagi yang mengatakan bahwa mereka itu membiarkan agenda orang lain dan keadaan menentukan cara mereka menjalani hidup ini. Nggak punya komitmen. Itu orang yang berpikir secara umum. Kita, orang-orang yang sudah belajar 7 Habits, mestinya yang harus kita lakukan, perilaku kita itu adalah menentukan hasil yang kita ingin capai sebelum kita bertindak. Jadi ada program kerja. Apa yang harus saya lakukan untuk mencapai apa yang saya inginkan harus jelas, clear. Ya. Kemudian menyusun dan menjalani hidup berdasarkan pernyataan misi pribadi. Masing-masing kita harus punya misi pribadi juga. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah punya misi? Ya, misalkan, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita sudah sehat? Nah, ini kan perlu juga nih kita tahu ya. Bagaimana caranya mengetahui bahwa kita hidup sudah sehat? Ya, artinya kalau kita ingin tahu kalau saat ini bagaimana kita mengetahui bahwa saya ini tidak COVID, kita cek dulu dong. Tapi bagaimana caranya supaya saya tidak terhindar? Ya, kita harus divaksin, makan makanan yang bergizi, ya, rajin olahraga untuk meningkatkan imunitas kita. Nah, ini kan kita punya tujuan, kita sudah tahu, kita lakukan, baru dapat hasilnya. Itu adalah komitmen kita, itu adalah visi kita, itu adalah tujuan kita. Ya, contoh yang paling nyata lagi, ya, Pak Sudarsono. Ada yang kenal? Ya, Pak Sudarsono adalah orang yang menciptakan Monumen Nasional Monas di Gambir, Jakarta. Pada saat Pak Sudarsono membuat Monas, nggak langsung plek jadi Monas. Tapi Pak Sudarsono itu menciptakan dulu di dalam kepalanya. Seperti apa nanti bentuk Monas? Tingginya seperti apa? Ya, baru setelah dia ciptakan di dalam kepala dia merealisasikan, akhirnya jadilah Monas seperti sekarang ini. Nah, itu namanya penciptaan pertama di dalam kepala, baru penciptaan kedua realita yang sebenarnya. Ya, nah, sekarang kalau kita juga ingin mendapatkan sesuatu yang baik di dalam peran kita, peran sebagai apa misalnya? Peran saya sebagai profesional, ya, atau personal. Kalau peran saya sebagai personal nih, contohnya sebagai diri sendiri, siapa yang menilai? Ya, diri saya sendiri. Apakah saya sudah sehat atau tidak? Yang menilai diri saya sendiri. Namun kalau saya sebagai suami, siapa yang menilai? Yang menilai adalah istri atau anak saya. Nah, kalau saya sebagai anak, yang menilai saya siapa? Yaitu orang tua saya. Itu adalah tokoh kuncinya. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai profesional, saya sebagai atasan, tokoh kunci yang menilai saya adalah bawahan saya sebenarnya. Apakah saya sudah menjadi atasan yang baik atau atasan yang tidak baik? Itu dinilai oleh bawahan saya. Nah, kemudian kalau saya sebagai bawahan, apakah saya sudah menjadi bawahan yang baik? Yang menilai adalah atasan saya. Jadi atasan saya sebagai tokoh kuncinya. Nah, kalau di masyarakat, kalau saya sebagai warga nih, yang menilai saya baik atau tidak, siapa? Ya, bisa tetangga, bisa juga Pak RT. Nah, sekarang kalau kita ingin mendapatkan nilai yang baik, apa yang harus kita lakukan? Masing-masing kita tentu mempunyai tokoh kunci. Ya, haruslah berbuat baik. Ya, jadi singkat cerita, inti daripada begin with the end in mind ini adalah kita semua Alpha Lander harus mampu menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai secara jelas.
Ya, jangan sampai kita bekerja pun kita tidak tahu apa tujuan akhir kita nanti di sini. Kemudian apalagi kita harus bisa menggambarkan di dalam mental kita. Artinya apa? Kita semua harus membuat program yang jelas, smart. Ya. Nah, baru setelah itu kita menggambarkannya secara nyata. Artinya kita merealisasikan semua program yang sudah kita ciptakan di dalam mental kita supaya hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tentu di dalam proses semua itu ada evaluasi. Di mana kurang baiknya, di mana baiknya, apa yang harus saya pertahankan, apa yang harus saya buang. Itu semua sudah terprogram, sudah terencana. Jadi, ketika kita berbicara mengenai begin with the end in mind tadi, apa aja visinya tadi? Ya. Oke, mengenai visi, ya prinsipnya tadi maksud saya, prinsipnya itu mengenai visi, ya kan? Mengenai komitmen dan mengenai tujuan. Oke, buatlah tujuan kita yang menantang sesuai dengan program yang baik juga. Nah, itulah kira-kira inti dari habit yang kedua, begin with the end in mind. Sampai ketemu di habit yang ketiga.